dan dan nah, mungkin untuk, bahasan soal si karakternya sendiri nih, mungkin belum banyak juga orang yang tahu kalau, perubahan dari si Hulk itu berbeda dengan perubahan sama yang dialami sepupunya Hulk gitu. Mhm. Eee, kalau, eee, Bang Reza atau Bang Bram, apa yang perbedaannya antara perubahan antara si Hulk dengan Hulk ini? Saya Untuk dulu apa menjelaskan Reza dulu? silakan. Oh, Untuk iya. ini juga, untuk penjelasan kepada yang mungkin belum tahu gitu. Siap. Kita sebenarnya kan masih belum tahu dari tease 1 menit kemarin apakah memang sama seperti komik gitu loh. Mhm, Apakah memang karena transi dan sebenarnya kan kita akhirnya mencocok logikan dengan komik, satu-satunya apa ya, satu-satunya literatur yang kita kita pakai gitu loh. Kalau mhm, kita lihat dari teaser-nya pertama ada pesta besar, terus kemudian ada semacam apa, pasukan elit yang mungkin kita kira itu villain atau antihero lah, kayak jahat, mhm, semua orang takut, terus kemudian kejar-kejaran, akhirnya kecelakaan gitu misalkan, dan ya itu akhirnya kita cocok lagi, oh jangan-jangan itu ya yang membuat akhirnya seorang Oliver membutuhki dan akhirnya ditransfusi sama si Bruce ah, Banner gitu loh. Jadi menurut saya mhm. mungkin bisa jadi itu perbedaan. Akhirnya apa ya, kita sebagai fans merelatekan itu dengan si Venom Carnage kemarin gitu loh. Oh, Oh, ini Carnage muncul karena darahnya Venom kan, karena gigit iya, gigit si siapa Eddie mhm, Brock gitu loh. yap, Jangan-jangan ini betul, polanya sama, apa, si Hulk ini mhm, akan menjadi karena ada transfusi darah. Walaupun sebenarnya, seperti Reza katakan tadi kan, si Hulk memang bisa lebih lebih adaptif gitu ya, dibandingkan dengan Hulk mhm, yang butuh waktu lama untuk menjadi seorang smart Hulk. Tapi itu ya, menjadi pertanyaan lagi ketika, kita juga membandingkan misalkan antara bagaimana Hulk di tease kemarin dan juga Hulk di, after credit di Shang-Chi. Ketika di ya, Shang-Chi kan dia sebenarnya sudah kembali menjadi sosok Bruce Banner gitu loh. Jadi mhm, pertanyaannya sebenarnya, si Hulk ini akan ada, ini pertanyaan saya sebenarnya, akan ya, ada di timeline mana gitu loh. Apakah jangan-jangan, sebelum, Bruce bisa mengontrol dan menjadi Smart Hulk, atau jangan-jangan, Bruce Banner atau Smart ini sudah punya teknologi loh, kapan gue mau jadi Bruce Banner, kapan gue mau jadi Hulk misalkan, lebih lebih apa mhm, ya, lebih fleksibel jangan-jangan. Itu sih oh, masih menjadi pertanyaan saya sih. Apa jangan-jangan nanti mungkin ada trailernya one day mendekati Agustus tiba-tiba ada lagi Easter egg misalkan kayak gitu. oh, Saya sih mikir gitu. oh, gitu gitu. Kalau menurut Mas Reza gimana? Tanggapan Mas Benar, Reza itu sendiri? yang sebenarnya bikin kita penasaran apakah perubahannya akan sama seperti di komik, yaitu dari transfusi darah atau justru berbeda gitu. Sebenarnya akan lebih menarik Mhm, kalau berbeda ya, biar MCU ini punya imajinasinya sendiri gitu, nggak terpaku dengan komik gitu, dan juga orang jadinya nggak disama-samain terus lah gitu. Jadi MCU mmm, ya punya MCU sendiri, dia punya sinematiknya sendiri, ya udah dia dia berdiri sendiri universe-nya di sana gitu dengan perubahan-perubahan yang sudah ada. Saya sih berharapnya berbeda gitu ya, tapi cuma kita lihat aja nanti mhm, gimana. iya. Ya kan MCU sendiri kan kalau di dalam apa, Marvel Universe dia kan udah punya Earth-nya sendiri gitu ya. Mhm. Nah gitu. Jadi kalau mungkin disama-samain dengan yang versi komiknya, ya seperti kata Mas Reza sama Mas Bram, mungkin istilahnya orang yang udah kenal, ketebak, "Oh ini pasti bakal gini, mungkin bakal gini," gitu. Tapi kan Mhm. kalau misalkan adanya perbedaan, pertamanya ya misalkan dari origin story-nya, pasti ke sana juga ada tuh orang yang menonton juga, "Wah ini bakal muncul apa lagi nih apa lagi nih, apa lagi?" Kayak gitu ya. Betul. Mhm, mhm, nah, Tapi mungkin jangan jauh-jauh Kang Asep, karena biasanya Reza agak suka protes kalau ada adaptasi dari novel ke film yang terlalu jauh kayak Harry Potter gitu. Biasanya Reza oh, suka nggak terima tuh Kang Asep. Coba kalau untuk ini saya setuju berbeda sih. Yang jauhan dikit juga nggak apa-apa biar. Sekalian ya. Bener biar bener, biar biar lebih biar fresh aja sih. mhm, oh biar punya keunikan tersendiri jadi Betul. mhm, emang itu salah satu yang diinginkan oleh pembaca, itu biasa dari komik sih, diinginkan oleh penonton pasti mereka pengen lihat sesuatu yang berbeda
dari yang pernah mereka baca gitu. Benar. Nah, terus kita lihatnya di sini ada mungkin ada apa ya? Salah satu mungkin karakter antagonisnya nanti si Abomination. Abomination. Nah ya, terus sama ini satu lagi kalau nggak salah ada Titania. Nah, ini nih karakter yang unik juga. Kalau dalam komiknya kan Titania ini dia juga udah pas sering sering berhadapan sama si Hulk dan punya apa kekuatan yang hampir sama lah gitu. Ya, sama-sama kuat juga dia. Nah, kira-kira mungkin dalam serial ininya dia bakal memposisikan diri seperti apa ya dalam akankah ia akan jadi apa rival utamanya atau bagaimana mungkin menurut Mas Bram atau Mas Reza kalau dilihat dari ininya? Kalau saya malah lihatnya enggak, Mas. Apa namanya, Abomination malah menurut saya hanya menjadi pengantar, akhirnya kenapa seorang Jennifer atau si Hulk ini bisa ada di timeline ini atau bisa ada di cerita ini. Memang dikaitkan dibutuhkan satu satu tahanan gitu, satu terdakwa untuk kemudian memunculkan sosok seorang pengacara yang memang khusus untuk manusia super. Itu menurut saya ya. Jadi menurut saya memang dia tidak akan menjadi main villain. Terus kemudian kalau kita bicara soal Titania, saya tidak terlalu melihat ini akan menjadi sesuatu yang wah, karena kalau kita lihat di MCU fase 4 sepertinya musuh-musuh penting dari setiap series itu sebenarnya bukan orang yang punya kekuatan super, tapi orang biasa yang punya kelicikan atau orang yang punya kekuasaan tapi zolim gitu misalkan seperti di Falcon ya. Jadi saya pikir pola MCU mungkin akan cukup berubah gitu loh, berbeda dengan MCU fase 1 sampai 3. Malah semakin ke sini saya melihat semakin agak ke DC-DC-an gitu ya. Musuh-musuh yang ditampilkan memang bukan musuh yang bukan musuh yang hebat. Even misalkan hebat secara kekuatannya, tapi dia punya kelicikan lain gitu loh. Misalkan kita flashback ke Spider-Man No Way Home kemarin, even Green Goblin muncul gitu kan, tapi sebenarnya bukan Green Goblin as dia penjahat yang punya kekuatan wah gitu, tapi kelicikannya gitu kan yang lebih ditonjolkan. Jadi saya pikir mungkin ada satu villain yang lagi disembunyikan. Harapan saya mungkin semengejutkan Kingpin di Hawkeye lah kemarin. Harapannya begitu. Oh iya betul. Kalau jadi sekarang tuh pergeserannya bukan ke arah super villain lagi mungkin sekarang, tapi ke villain yang biasa, tapi dia punya taktik tersendiri untuk mengalahkan para superhero begitu, kayak gitu ya menurut Mas Bram? Mungkin biar lebih relate kali, Mas. Oh iya. Berarti tadi dengar kira-kira mungkin Kingpin bakal masuk gitu. Memang sebagai salah satu penjahat yang nggak punya kekuatan super tapi kelicikannya emang sangat ini ya, sangat tinggi. Iya. Maaf. Iya bisa jadi karena Kingpin juga di New York kan. Oh iya. Ada kemungkinan. Nah, yang paling yang jadi pertanyaan apa yang bakal jadi ulahnya si Kingpin itu yang sampai bikin gonjang-ganjing dunia superhero gitu. Kasusnya apa kira-kira? Nah itu yang masih disembunyikan gitu. Dan apakah dia bisa, apakah yang membuat dia bisa sampai diseret ke pengadilan dan diadil oleh Jennifer Walters, itu masih jadi misteri kali itu. Betul. Tapi kalau ngelihat beberapa seriesnya Disney Plus sebelum-sebelumnya begitu ya,
Ini kan pasti cuma limited series, kayak cuma 8 paling episodenya. Hmm. Dan biasanya nggak akan sewah itu. Kalau dilihat dari teaser, sepertinya episode-episode awal akan membahas mengenai karakternya She-Hulk sendiri, terus perubahannya dia seperti apa, bagaimana dia belajar dengan Bruce Banner, mengontrol kekuatannya, bagaimana kehidupannya dia, baru nanti akan masuk ke case-nya, kasus besarnya apa, yang impact-nya juga nggak terlalu besar, karena baik lagi ini cuma TV series, bukan film gitu ya. Baru nanti akan menuju ke closing. Pertanyaan dari closingnya adalah apakah ini nanti akan berlanjut ke season berikutnya atau ya udah clear aja sampai di situ. Itu yang terjadi polanya di beberapa kali series belakangan itu. Aduh, sangat terbaca saya. Apalagi Betul. Jadi kita kalau kita sebenarnya ngomongin lagi tadi, bersiap untuk melihat Miss Marvel besok kan. Itu jangan masih perkenalan besok. Iya. kalau film-film besar, tokoh-tokoh, aduh, sepertinya kayaknya enggak sih kalau untuk TV series ya gitu. Jadi makanya ini akan lebih pengenalan karakter, pembentukannya seperti apa, melatih dia, mungkin sedikit background story kehidupannya seperti apa, baru nanti akan menuju ke kasus yang ya klimaks sedikit lah gitu. Kayaknya polanya begitu. Kan yang sekarang itu kan bisa dibilang mini series, tapi menurut Bram sama Mas Ray sendiri, harapannya apakah She-Hulk ini bakal berlanjut ke season 2 atau sampai ke season berikutnya kayak Agent of S.H.I.E.L.D.? Kalau menurutku kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Lebih baik memang si karakter-karakter barunya Marvel ini ya udah dibikin series supaya kita kenal, nanti baru akan digabungin di salah satu film. Menurutku strateginya akan lebih bagus kayak begitu. Jadi Karena cuma kalau untuk kayak melihat, membuka aja. iya, hanya pengenalan karakter aja supaya kita bisa move on dari Avenger original gitu menuju ke karakter yang baru ini gitu. Memperkenalkan ke anak-anak juga, makanya dibuat series kan supaya anak-anak bisa lebih dekat gitu. Dari segi penjualan merchandise pun akan lebih untung kayak begitu. Karena biasanya mereka ketika berubah dari series atau ke film atau dari film satu ke film berikutnya, pasti suit-nya akan berubah semua, tampilannya akan berubah. Nah, itu nanti merchandise baru lagi bakal dijual. Gitu. Karena Disney biasanya kan akan menjual universe-nya dari segi filmnya, dari segi series-nya, merchandise dan segala macam tuh pasti akan dijual habis-habisan tuh untuk cari keuntungan. Itu tipikal Setuju Disney. saya. Setuju. Saya jadi ingat ini sebenarnya. Reza itu pernah di tahun kemarin di salah satu bahasan kita di episode Broscast, Reza pernah ngomong itu memang. Reza kalau tidak salah ngomong soal series itu memang disiapkan hanya menjadi bridging aja atau kemudian menjadi yang kebetulan sebenarnya konflik atau perangnya itu ada di setiap movie-nya. Dan itu kan sebenarnya kita mulai terbukti ketika nonton Doctor Strange kemarin. Tanpa WandaVision kita tidak akan sangat mengenal seorang Scarlet Witch dan Wanda Maximoff gitu loh. Seberapa jahat dan seberapa terpukul ya dia. Jadi wajar banget sih. Dan kita kan kemarin berharap Loki muncul, apa jangan-jangan Loki akan muncul di Thor Love and Thunder misalkan bulan depan gitu. Iya. Jangan-jangan mereka memang series-series ini disiapkan untuk masing-masing movie per bulannya gitu saya. Jadi kita tidak akan henti-hentinya mengikuti dan beli merchandise-nya. Karena gini loh, kalau menurutku untuk berlangganan digital, berlangganan Netflix atau Disney Plus atau apa itu kan hanya orang yang punya kelebihan gitu ya. Maksudnya kelebihan dari segi finansial. Tapi kalau orang yang nonton ke bioskop, which is kayak berapa bulan sekali dan segala macam, itu bisa semua orang. Sehingga memang konflik-konflik besar sekaligus spend money untuk CGI dan segala macam itu akan lebih dikerahkan untuk filmnya. Kalau untuk series sih nggak terlalu. Menurutku gitu sih. Nah, jadi kalau menurut Mas Riza sama Bram, jadi karakter-karakter yang sekarang yang bakal muncul di She-Hulk atau ini, dan mungkin kalau ada film seri yang lain, cuma untuk perkenalan aja ke dalam film-film MCU. Betul. Tapi kalau yang mungkin nggak semua yang di karakter di series bakal muncul kayak di film, kayak yang di Agent of S.H.I.E.L.D. kita lihat nggak banyak karakter yang di sana juga yang muncul di MCU di filmnya ya. Betul. Iya. Karakter-karakter utama aja. Sekaligus ini kan bisa ngelihat dari segi pasar nih. Pasar sukanya yang mana sih karakternya? Kalau nggak disukain banget sama pasar ya ngapain diajak ke TV? Ngapain diajak ke film gitu kan?
Tapi pada part sampai 1. sekarang pun, izin Mas Osek, tapi sampai Ya, sekarang pun menurut saya juga sepanjang sejumlah series MCU di tahun kemarin ya, kayaknya mereka belum pernah saling ketemu di film deh ya. Misalkan kita WandaVision kan juga Falcon belum muncul juga kan setelah Falcon Betul. and Winter Soldier kemarin, terus kemudian Loki dan Sylvie juga belum ada lanjutannya. What If juga ternyata tidak 100% diadaptasi di Doctor Strange kemarin misalkan, dan kita belum tahu Moon Knight akan kemana, kita belum tahu Miss Marvel kan akan muncul di The Marvels katanya, akan bersama oh dengan iya, Captain Marvels di tahun depan. Jadi ya itu saya dan Reza jadinya pernah diskusi, kayak emang disiapkan satu persatu. Series akan ke movie mana, series ini akan ke movie mana. Biar mungkin ceritanya nggak habis kali ya. iya. Dan nah kalau misalkan menurut Mas Reza kayak tadi karakter ini disiapkan untuk film ini, film ini, film ini. Apakah nanti mungkin ke depannya karakter ini bakal ya bisa dipersatukan kembali kayak di film ini, kayak di film yang Avengers? Kan kalau bisa dibilang karakter Avengers yang sekarang, nah bisa dibilang udah bubar kali ya, udah banyak yang hilang gitu. Apakah Betul. mungkin kita bisa melihat lagi Avengers versi baru dengan karakter baru ini? Bisa aja sih, kemungkinan tuh pasti ada. Tapi kita belum tahu seperti apa gitu. Lagi-lagi menurutku si series ini dibuat ya untuk ngetes pasar, sekaligus juga untuk memperkenalkan karakter supaya kita bisa move on nih, beralih ke karakter baru gitu. Nah, nanti akan diseleksi nih, yang mana yang menarik perhatian gitu. Dari segi cerita juga kira-kira bagusnya yang mana. Nanti baru akan disatukan kembali. Menurutku sih kayak gitu, Kang Asep. Melihat bagaimana polanya Disney dan Marvel. Maaf. Nah, tunggu, maaf ya, bentar. Nah, ini juga karakter si Hulk ini ya pas pertama kali muncul dia emang masih udah bisa mempertahankan intelijensi. Nah, yang uniknya kalau dalam komiknya kan dia di yang ke belakang-belakangnya dia baru bisa berubah menjadi yang versi brutalnya gitu. Nah, apakah menurut mas-mas semua di sini, apakah karakter ini gitu, perubahan ini bisa bagus ya muncul di yang She-Hulk yang series ini atau mungkin di film kedepannya atau di yang bagaimananya? Yang pas perubahan She-Hulk menjadi yang Savage She-Hulk, apakah mereka perubahan ini mungkin bakal muncul di Attorney Outlaw atau enggak, bagaimana? Kalau menurut saya enggak, Mas. Ini pure menjadi original story si Hulk dalam MCU sebenarnya. Penguatan story dia. Lagi kita bicara soal pola dari MCU fase 4, apalagi di series, itu biasanya tidak akan memunculkan banyak suite di satu series. Akan ada satu branding yang jelas sebenarnya untuk satu karakter itu. Karena sangat sangat minim sekali biasanya untuk karakter baru itu akan menggunakan suite tampilan yang berbeda di ending season. Beda dengan misalkan seperti Wanda atau Vision yang memang Wanda menjadi Scarlet Witch, Vision menjadi White Vision, atau misalkan seperti Falcon kan sepanjang seriesnya dia tidak berubah baju ya, hanya kemudian di ending ketika dia menjadi Captain America dia berubah gitu loh. Jadi menurut saya untuk karakter baru itu akan sangat riskan sebenarnya merubah dalam misalkan 6 atau 8 episode yang cukup pendek itu untuk bisa merubah hal yang lain. Mungkin akan berubah tapi di movie atau mungkin di lanjutannya di apa gitu. Saya rasa sih kayak gitu, riskan aja untuk dia cepat berubah. Jadi mungkin untuk serial ini kita mungkin Marvel Studios lebih memfokuskan pada isinya origin story-nya dari Jennifer Walters.
Begitu Betul. mungkin kali ya. Gitu. Itu bulan Agustus, tanggal 17 Agustus ya itu atau law gitu. Kita lihat. Maaf. Maaf saya masih baru jadi moderator jadi masih susah nanya-nanyanya. Kalau origin story berarti ini juga kalau perubahan kan si Hulk ini menjadi kalau menurut Mas Rizal Mas Bram sendiri, ini kan si Hulk ini selain dari jadi superhero, dia kan menjadi attorney. Kira-kira nih yang untuk si 8 season ini kira-kira kasus yang diperkirakan bakal muncul di sini kasus seperti apa? Apakah kasusnya yang maaf kok error? Maaf. Nah, kasusnya akankah lebih ke misalkan people versus superhero ataukah people versus people lagi gitu. Atau people versus villain gitu kayak gitu. Kalau menurut Mas Rizal Mas Bram. Kayaknya lebih seru kalau superhero versus villain ya. Atau justru akan lebih menarik juga kalau misalnya superhero versus human gitu, di mana masyarakat New York misalnya menuntut karena kalau misalnya kita berkaca pada Avenger dulu gitu ya, dia menghancurkan kota New York yang akhirnya dibahas di PBB mengenai kehancurannya itu gitu. Akan menarik juga misalnya ada salah satu booth makanan lah kesenggol sama salah satu karakter superhero yang hancur akhirnya dibawa ke pengadilan, dituntut mengenai kerugiannya dan segala macam. Itu akan sedikit menarik sisi kelucuan sih. Bahwa ya superhero is also a human. Dia bisa membuat kesalahan, dia juga bisa dituntut ke pengadilan gitu. Sisi menarik itu yang sebenarnya seru kalau bisa dikupas lebih dalam sih. Itu. Kalau menurut Mas Bram sendiri gimana? Kalau Mas Bram? Menurut saya akan dimulai dari Abomination akan dimulai dari sana. Kemungkinan kemunculan dari si Hulk ini akan dilihat perannya dia sebagai pengacara. Tapi kemudian jangan dilupakan juga ada mafia jahat yang kita bahas tadi di awal yang kemudian mengejar. Kalau di komik kan katanya membunuh ibu dari seorang Jennifer gitu loh, yang akhirnya kalau di komik menembak, kalau di sini kan sepertinya kita menebakkan hari ini, kemudian Jennifer kecelakaan sampai dia harus transfusi darah kan dari Bruce Banner. Nah, kita jangan melupakan itu karena di MCU fase keempat juga sangat lekat dengan penggunaan kelompok-kelompok society yang memang jahat gitu loh. Jadi saya pikir ini masih akan berkutat ada kelompok tertentu yang ingin menguasai daya kesehatan satu bangunan yang kayak itu adalah The Cube misalkan. Kalau kita ingat di Agent of S.H.I.E.L.D., Agent Coulson pernah mengatakan bahwa The Cube tuh jangan-jangan either dia adalah sebuah penjara atau dia adalah sebuah lab penelitian milik S.H.I.E.L.D. yang sebenarnya masih belum terkontaminasi sama Hydra gitu loh. Jadi bisa jadi jangan-jangan ada hubungannya nanti para mafia jahat nih yang mungkin misalkan ingin
ingin mencuri satu teknologi atau satu kekuatan baru yang kemudian nanti berhubungan dengan mutant atau dengan apa superhuman yang mungkin kasusnya itu bisa secara nggak langsung dikaitin dengan seorang Jennifer yang menjadi seorang pengacara dan mau dia harus berubah menjadi She-Hulk untuk juga menyelamatkan atau mungkin menggagalkan lah rencana mafia jahat itu. Saya lebih ke arah sana sih sebenarnya, melihat mafia ini sebenarnya dalangnya siapa, apakah jangan-jangan super villain juga gitu, orang jahat yang punya kekuatan super, atau jangan-jangan mungkin ya gitu, kayak balik lagi, apa orang tipe-tipe kingpin lah yang tidak punya kekuatan tapi jahat, licik secara pikiran misalkan. Lebih ke situ sih saya Mas mikirnya. Oke deh kalau gitu. Eh baiklah kalau begitu. Terima kasih untuk Kak Nteng untuk bahasan kali ini. Mohon maaf kalau saya masih banyak banget ini, masih banyak banget diem-diemnya karena masih baru-baru. Nah, untuk kali ini kita sudahi sekarang aja, tapi saya minta dulu harapan dari Mas Reza mungkin atau Mas Bram atas She-Hulk atau New Outlaw ini. Bagaimana, Kang? Saya dulu coba ya. Aduh, harapannya semoga nggak bosen ya series ini gitu. Kadang sudah dibuat sebagus mungkin di teasernya, tapi ada beberapa yang mungkin episode yang bosen atau apa. Dari teaser yang ada sekarang kan sudah benar-benar menarik, gimana sisi humannya dia, gimana ada kelucuannya juga, gimana nanti akan ada keseruan antara, maksudnya action gitu ya, antara She-Hulk melawan siapa yang kita masih belum tahu gitu. Harapannya di 6 atau 8 episode nanti, semoga seru setiap episodenya, jadi kita yang nonton juga nggak bosen sih. Ya. Kalau Mas Bram, ada harapan-harapan tersendiri untuk She-Hulk atau New Outlaw? Kalau saya sih berharap bahwa polanya akan berbeda gitu, Mas Asep, dari apa ya, original story atau kemudian dari series-series MCU terdahulu. Karena sebenarnya mau tidak mau kita sudah bisa sangat menebak pola apa ya setiap episodenya, apalagi misalkan dengan 6 sampai 8 episode. Jadi harapannya memang ini akan ada sesuatu hal yang baru untuk kemudian kita benar-benar ngikutin. Gitu loh. Loki itu kan sebenarnya sangat menjadi baru karena dia mengenalkan konsep multiverse. Dia yang pertama kali break the rules, akhirnya terjadi apa, ya itu madness of Multiverse of Madness. gitu. Dilanjutkan dengan What If, dengan dia membunuh Who He Remains kan katanya itu juga berdampak kemudian pada Multiverse of Madness di Doctor Strange kan ada teori dari Kevin Feige yang mengatakan seperti itu. Jadi menurut saya sebenarnya kita menunggu apa ya elemen of surprise yang lain sebenarnya dari si Hulk ini akan kemana. Apa jangan-jangan misalkan ada yang mengatakan karena dia latihan di Meksiko, barnya mirip dengan bar yang sama digunakan Eddie Brock dan Venom misalkan di after credit dari Spider-Man. Kalau kita ingat, jangan-jangan akan ada simbiot baru, Venom baru di universe 616 ya yang 616 ya. Marvel sekarang kalau tidak salah. Jadi ini kita nunggu sebenarnya apa lagi nih. Jangan semua yang ada di TIS itu yang ada di ini series. Jadi kan nanti takutnya bosen. Gitu sih. Mas Asep. Oke deh kalau gitu. Ya, saya sebagai perwakilan Cinemax, saya ucapkan terima kasih untuk Mas Reza sama Mas Bram mau berbicara mengenai She-Hulk, Attorney Outlaw dan She-Hulk keseluruhan. Dan tidak kalau gitu, mari kita sudahi saja saat ini. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih Kang Asep. Terima kasih semuanya.